Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billah, bismillah, tsumma alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wala 'udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallahul malikul haqqul mubin wa asyhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluh shadiqul wa'dil amin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi israh li sadri. Amin. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Shadaqallahul azim. Shadaqallahu amin. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fil hadits afdhalul ibadah ummati qiraatul Qur'an. Amma ba'du, hadratil mukhtaramin, para alim ulama, para kiai, sesepuh, tokoh masyarakat, wabil khusus yang saya hormati, yang saya muliakan, guru kita semua, orang tua kita semua, Al-Mukarram Romo Kiai Haji Dr. Andes Mahmud Yufa'i mata'anallahu bituli hayati. Mudah-mudahan beliau sehat walafiat, diberkahkan umurnya, disehatkan jasmani dan rohaninya, dan mudah-mudahan insyaallah di akhir hayatnya husnul khotimah. Amin ya rabbal. Guru kita semua, orang tua kita semua, Al-Mukarram Gus Alif Muzaki MS SPDI Al-Mursyid mata'anallahu bituli hayati. Mudah-mudahan beliau sehat walafiat, berkah, manfaat, maslahat dunia akhirat. Amin ya rabbal. Kiai Muslim, Kiai Mustaqim, Kiai Nur Karim, Gus Mahsum yang saya hormati, Kiai Imam Syuhada, Kepala Desa yang hadir pada kesempatan siang yang berbahagia ini, dan Bapak Camat alhamdulillah hadir di tengah-tengah kita semua. Owner PT Samudra, apakah Bu? PT Samudra Berkah Wisata. Mudah-mudahan insyaallah hadirnya beliau menjadikan semangat kita untuk bisa ziarah ke makam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bias bisa ziarah Mekah Madinah. Amin ya rabbal. Saya hormati Ansor Banser Pagar Nusa Ibnu IPPNU, Muslimat Fatayat Banom-Banom NU yang hadir pada kesempatan siang yang berbahagia ini. Yang saya hormati para kiai, para bunyai, ustazah, asatid wal asatidah, mudarris wal mudarrisah. Maaf Bapak Ibu yang di depan saya tidak bisa sebutkan satu persatu namanya, tapi insya Allah tidak mengurangi rasa hormat dan rasa ta'zim saya kepada beliau-beliau semua. Yang saya hormati tukang sound system di sini, Kang, kalau tidak dihormati takut dicabut kabelnya. Santriwan santriwati yang punya anak perawan harus hati-hati, sebab sekarang zaman reformasi aja sampai
wetenge blending ora duwe laki. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, alhamdulillah siang ini, sore ini kita semua masih bisa berkumpul bersilaturahim, bermuwajahah dalam rangka khatmil Quran akhirus sanah, khatmil Quran 30 juz bil ghaib Pondok Pesantren Tribakti Pasir Syafaat. Mudah-mudahan insyaallah anak-anak kita yang sudah hafal 30, 20, 10, 5 juz bahkan juz 30 yang bisa membaca Al-Quran, yang mondok di Pondok Pesantren Tribakti Pasir Syafaat ini menjadi anak yang soleh dan solehah, anak yang bisa mengangkat derajat kedua orang tuanya dunia akhirat, amin ya rabbal. Alhamdulillah Bapak Ibu, saya ke Lampung ini kemarin jam 9 pagi, kirain saya 10 jam cukup nyampe, nggak tahu sampai 15 jam. Hidup mati saya Bapak Ibu tadi ada di sungai naik perahu. Alhamdulillah Kiai, Gus, ternyata jalan berlubang itu bukan di Indramayu saja, tapi alhamdulillah di Lampung banyak jalan yang berlubang. Dan ternyata Bapak Ibu di zaman akhir bukan banyak jalan yang berlubang saja, tapi banyak lubang-lubang yang berjalan. Alhamdulillah Bu, kalau saya ceramah malam Gus, kadang jam 2 malam supir ngantuk istirahat Ibu di pinggir pantura, di pinggir jalan. Saya copot kopiah, saya copot sorban, akhirnya ada perempuan yang ngetuk-ngetuk pintu mobil, tok tok tok, assalamualaikum mas, mau enggak aja. Akhirnya kopiah tak pakai lagi, sorban tak pakai lagi. Bapak Ibu, punten mbak, saya Ustadz habis ramah, ya udah jangan ngalap berkah untuk Pak Ustadz gratisan baik. Ya Allah Gus, saya dibilang kayak konon piaran pisan dikah. Ternyata Bapak sampein ke poyu-poyu Bu, sampein saya pengen kencing ke kamar mandi ke pom bensin. Dan ternyata kencing sekarang tidak murah, kencing sekarang tidak murah Bapak Ibu, tetap bayar luar biasa. Pas kebetulan amplop sama dompet saya di mobil Bapak Ibu, yang dibawa uang 5.000, mas kencing berapa? 3.000, ini 5.000, mana kembalinya? 2.000, nggak ada kembalian, kencing lagi Ibu. Alhamdulillah saya masuk kamar mandi Bapak Ibu, kencing lagi. Sallu ala Nabi Muhammad. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, sore ini kita semua hadir, tapi punten Bapak Ibu, sering saya omongkan di YouTube, di panggung-panggung, saya nggak mau dipanggil Ustadz Bapak Ibu, saya tidak mau dipanggil Kiai, apalagi saya marah ketika saya dipanggil Bapak. Karena apa Pak? Bu punten, umur saya masih 28 tahun. Saya lahiran 96, S1 saya di IAIN Cirebon jurusan ilmu Al-Quran dan Tafsir. S2 saya di Universitas Kiai Haji Abdul Halim Mojokerto Jawa Timur. Dan alhamdulillah sekarang sedang S3 semester 1. Minta doanya mudah-mudahan insya Allah selesai ya Bu ya, amin ya robbal alamin. Jadi punten, saya nggak mau dipanggil Ustadz, saya tidak mau dipanggil Bapak, apalagi Kiai. Karena apa? Yang namanya Kiai itu bawa tasbih, kalau ngaji harus bentas AB. Yang namanya Kiai itu Bapak Ibu pakainya jubah, tidak boleh ujub, tidak boleh gegabah. Yang namanya Kiai itu pakainya sorban, kudu bisa ngasorak kening aban-aban. Barang punten Bapak Ibu, sing yang dibawa saya itu namanya selendang. Sesore santri masih sering begadang. Terus punten, jangan manggil saya Ustadz, jangan manggil saya Kiai, manggilnya siapa? Cukup Kang Jaki. Kalau ada janda perawan nggak apa-apa, Aa Jaki. Ada jandanya Bu, gak mau tua-tua. Tahadus binikmah Bapak Ibu, untuk siapa? Untuk motivasi santriwan santriwati. Alhamdulillah 11 tahun yang dulu 2014 saya pernah mengikuti audisi aksi Indosiar, golongannya mumpuni, mung beda nasib, mumpuni mah menang, kita mah kalah. 2022 kemarin alhamdulillah saya mendapatkan penghargaan dari Gubernur Jawa Barat Bapak Ridwan Kamil yang sekarang sedang viral dengan Lisa Mariana. Alhamdulillah di Gedung Sate saya dinobatkan sebagai juara 1 pemuda pelopor bidang agama, sosial dan budaya. Dan alhamdulillah Ramadan 2024 program dari Kemenpora Republik Indonesia, alhamdulillah saya masuk 15 besar nominasi Dai-Daiyah Indonesia. Saya dinobatkan sebagai Dai Muda Internasional di Korea Selatan. Bapak Ibu punten, saya berbicara seperti ini bukan sombong, bukan ria, tapi apa? Tahadus binikmah.
motivasi santriwan-santriwati yang mondok di Pondok Pesantren Tribakti Pasir Syafaat, motivasi semua anak-anak ibu yang hadir pada kesempatan siang yang berbahagia ini. Karena apa Bapak Ibu? Kebanyakan sekarang banyak orang tuanya yang mampu, banyak orang tuanya yang kaya luar biasa untuk menyekolahkan anaknya, untuk memondokkan anaknya, tapi punten kali gane anaknya itu tidak mampu kecerdasannya. Begitupun sebaliknya Bapak Ibu, banyak anaknya yang pinter luar biasa, banyak yang anaknya cerdas luar biasa, tapi punten kendala terbentur nang masalah ekonomi kepada siapa? Kepada orang tuanya. Bapak Ibu punten, kalau saya harus ngomong, saya bukan anak ustadz, saya bukan anak kiai, saya bukan anak pejabat, saya bukan anak orang kaya, tapi saya mempunyai prinsip bagaimana caranya saya bisa bermanfaat khususnya untuk masyarakat Indonesia. Apa prinsip saya? Pemuda yang hebat bukan pemuda yang mengatakan inilah bapakku. Pemuda yang hebat bukan pemuda yang mengatakan inilah jabatan bapakku, tapi pemuda yang hebat, pemuda yang berani maju ke depan mengatakan inilah aku. Karena apa? Maju mundurnya suatu negara, maju mundurnya suatu bangsa tergantung pada pemuda dan pemudinya. Alhamdulillah, Ponpes Tribakti Pasir Syafaat pengasuhnya masih muda. Syekh Mustafa Al-Gulayani, seorang pujangga Mesir, pernah mengatakan, inna fiyya bisyubbanil amrul ummah wa fi aqdamiha ayataha. Sesungguhnya di tangan pemuda lah urusan bangsa, dan pada kaki-kaki mereka lah terdapat kehidupan bangsa. Bahkan Bung Karno pernah mengatakan, berikan aku 10 pemuda maka aku akan goncangkan dunia ini. Seperti ini, kalau apa ceramah belum makan jerit-jerit baik. Alhamdulillah Bu, dari pertama saya ke sini Bu, minumnya air putih baik. Di atas panggung air putih, sejorong hati Gus Alif enggak kuat tuh apa, orang kuat tuh banyu butak tak. Punten Kiai Gus, yang namanya rokok itu balanya kopi ya Bu ya. Dari awal sampai sekarang alhamdulillah Bu, saya nggak dikasih kopi Bu. Padahal apa, Lampung terkenal dengan kopinya, tapi alhamdulillah kopi nggak keluar. Tapi nggak apa-apa. Kenapa Gus Alif ngasih saya air putih? Karena memikirkan kesehatan saya Bu. Karena apa? Air putih, air murah. Kang Jaki rewel temen. Kang Jaki punten Bapak Ibu. Saya ceramah dari kecil Bapak Ibu. Sebelum bapak saya meninggal dunia pernah ngomong nang Jaki, kalau besar panjenengan masih istiqomah jadi mubalik punten. Kalau ceramah jangan pernah rewel. Jangan pernah repotin panitia. Karena apa? Ketika anak mubalik Ustadz Kiai ceramah rewel, apalagi pun sampai tekan masang tarif, ngarepin bisyarah, ngarepin duit, ngarepin amplop, hukumnya dosa. Siapa saja mubaliknya. Yang lebih dosa lagi, Gus Alif manggil penceramah gak ngasih amplop. Jadi saya jauh-jauh dari Indramayu Jawa Barat datang ke Lampung, tujuannya satu Bapak Ibu, cari amal amplop. Jangan kita nilai amplopan kata. Prinsip saya Bu, dikasih alhamdulillah, nggak dikasih jaluk. Ulang lagi, jauh-jauh saya dari Indramayu ke Lampung, tujuannya satu, cari dunga. Ya Allah, sallu ala Nabi Muhammad. Bapak Ibu, mangga sebelum saya lanjutkan ceramah saya, yuk bareng-bareng kita sholawatan bareng Kang Jaki ya Bu ya. Turun boten. Nanti mangga sholawatnya enaknya saya dulu, apa Ibu Bapak dulu, apa bareng-bareng supaya kompak bareng-bareng ya. Yuk bareng-bareng sholawatan. 1, 2, 3. Ya menambah. Kang Jaki dulu ya Bu ya. Serap. Sholawat ini ketika dibaca malaikat semuanya turun. Amin. Ngasih maghfirah, ampunan untuk kita yang hadir pada kesempatan sore yang berbahagia ini. Kang Jaki dulu, baru Ibu Bapak. Sallu ala nurilladzi arajas sama ya fawzaman salla alaihi wa sallama ya fawzaman salla
wasallam. Ayo, tuh 2, 3. Ya, Gus gimana Gus? Yang gampang ya Bu ya. Hanya dia. Sallu ala Nabi Muhammad. Sallu ala Nabi Muhammad. Sallu ala Nabi Muhammad. Di depan Soleh Ali, di belakang Ale-ale. Ya, nanti kita bareng-bareng sholawatan. Yang bisa sholawat kita bareng-bareng sholawatan. Yang bisa sholawat bareng-bareng. Yang gak bisa bersholawat, saya doakan semoga suaminya nikah lagi. Bizikri Muhammadin tahyal qulub wa tambanil khataya wadh-dhunub. Nabiyyun dzikruhu fi kulli ardin. Ya Bapak Ibu sambil ngasih sedekah untuk pembangunan insyaallah Ponpes Tribakti Pasir Syafaat. Nabiyyun dzikruhu fi kulli ardin wa fi kulli zaman shifaa'un bis-suduri waliz-zakham. Yuk yang bisa meluan sallu ala Nabi Muhammad. Salatullahi wa salam ala man uhiyal Qur'an. Salatullahi wa salam ala man uhiyal Qur'an wa sahbihi baitihil kiram wa sahbihi bawil Qur'an wa ahli baitihil kiram wa sahbihi bawil Qur'an. Salatullahi wa salam ala man uhiyal Qur'an. Salatullahi wa salam ala man uhiyal Qur'an wa ahli baitihil kiram wa sahbihi bawil Qur'an wa ahli baitihil kiram wa sahbihi bawil Qur'an. Mari kawan kita ngopi
syafaatnya Quran itu telah dijelaskan oleh Nabi akhir zaman, itu telah dijelaskan oleh Nabi akhir zaman. Salatullahi wassalam ala man uhiyal Quran. Salatullahi wassalam ala man uhiyal Quran wa ahli baitihil kiram wa sahbihi dhawil Quran wa ahli baitihil kiram sahbihi dhawil Quran. Salamullahi warridwan ala man sallu ala Nabi Muhammad. Salamullahi warridwan ala man azzama al-Quran biqalbin khalisin wa muhibbin ragibil Quran, muhibbin ragibil Quran. Salatullahi wassalam ala man uhiyal Quran. Salatullahi wassalam ala man uhiyal Quran wa ahli baitihil kiram wa sahbihi dhawil Quran wa ahli baitihil kiram wa sahbihi dhawil Quran. Sallu ala Nabi Muhammad. Sallu alaihi. Sallu ala Nabi Muhammad. Sallu alaihi. Enak Bu, Ibu enak kita ning dhuwur ngeden-ngeden nih. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah sore ini kita semua masih istiqomah hadir untuk menghadiri atau mengunjungi silaturahim khatmil Quran 30 juz ilwaib di Pondok Pesantren di Bakti Pasir Syafaat. Dan alhamdulillah luar biasa Bapak Ibu, pengasuhnya Gusnya masih muda, kira-kira umur berapa Gus? Umur 33 tahun. Pak Kiai ketika saya mau ke Lampung disangkanya Ustadz Kiai yang ada Indramayu Cirebon, Kiai Gus Alif Muzaki ini Bapak Ibu saudara saya karena namanya sama Zaki. Dan ternyata alhamdulillah Zaki itu Pak Kiai orangnya bagus-bagus. Cuman bedanya Zaki Indramayu putih, Zaki Lampung. Bukan saya ngomong Gus. Tapi alhamdulillah Bapak Ibu, Gus Alif Muzaki ini Bapak Ibu bisa mencetak generasi-generasi Qurani, bisa menjadikan putra-putri Bapak semua menjadi anak yang soleh dan soleh. Luar biasa Bapak Ibu, dari awal saya datang penjemputan sampai sekarang ini, tadi pagi ada khatmil Quran bukan juz 30 tapi 30 juz bil ghaib, luar biasa. Mudah-mudahan ini Bapak Ibu, anak Bapak Ibu semuanya yang sudah khatam Quran 30 juz bukan hanya membaca tapi hafal, mudah-mudahan nanti kita orang tua diberikan mahkota di surganya oleh Allah Subhanahu wa taala oleh anak-anak kita, amin ya robbal. Bapak Ibu, mudah-mudahan anak panjenengan semua menjadi anak yang soleh dan solehah. Punten Pak Bu, ada anak-anak ada dua, ada anak soleh, ada anak salah. Ada soleh, ada salah. Apa anak yang soleh? Anak yang soleh adalah anak yang bisa anak yang bisa mengangkat derajat kedua orang tuanya dunia akhirat. Tapi anak yang salah adalah anak yang bisa menjadi penghancur, pemerang kedua orang tuanya dunia akhirat. Oleh karena itu Bapak Ibu punten, jangan wariskan anak kita jabatan, jangan wariskan anak-anak kita harta benda. Karena apa? Jabatan, harta benda tidak akan kekal selamanya, semuanya mutlak milik Allah. Tapi apa yang pertama? Wariskan anak-anak kita Al-Quran. Ketika ibu bapak semua mempunyai anak, ngomong sama anak kita, nak, kalau kamu hidup bisa membaca Al-Quran, berarti bapak dengan ibu sudah sukses didik kamu. Tapi
Pun sebaliknya, ketika kamu hidup di dunia, kamu tidak bisa membaca Al-Quran, berarti bapak sama ibu belum sukses didik kamu. Karena apa Bapak Ibu? Harapan orang tua terhadap anak-anaknya, ketika nanti orang tua sakaratul maut, ketika nanti di akhir hayat orang tua, ketika orang tua meninggal dunia, yang diharapkan orang tua apa? Bukan jabatan, harta benda, tapi apa? Lantunan ayat suci Al-Quran yang langsung dikumandangkan oleh anak-anaknya. Nabi Muhammad SAW pernah ditanya oleh sahabat, "Ya Rasulullah, kepada siapa aku meminta nasihat jika engkau telah tiada ya Rasul?" Nabi Muhammad SAW menjawabnya, "Kamu nanya, kamu bertanya-tanya." Nabi Muhammad menjawabnya, "Wahai sahabatku, sesungguhnya aku meninggalkan 2 nasihat." Berapa nasihatku? 2 nasihat. Yang pertama yaitu nasihat yang berbicara, yang kedua yaitu nasihat yang diam. Akhirnya sahabat bertanya kembali, "Ya Rasulullah, nasihat yang berbicara itu apa? Nasihat yang diam itu apa?" Nasihat yang berbicara adalah nasihat Al-Quran, dan nasihat yang diam adalah nasihat kematian. Kafa bil mauti wa'idoh, cukuplah kematian itu sebagai nasihat. Karena itu Bapak Ibu, jangan wariskan anak kita jabatan, jangan wariskan anak-anak kita harta benda. Karena apa? Jabatan, harta benda tidak akan kekal selamanya, semuanya mutlak milik Allah. Tapi apa? Ulang, yang pertama, wariskan anak-anak kita Al-Qur'an. Solusinya, mari kita pondokkan anak-anak kita di pondok pesantren Tribakti Pasir Syafaat. Insya Allah anak kita bukan bisa hanya membaca Al-Quran, tapi alhamdulillah terbukti tadi Bapak Ibu, kebanyakan pondok-pondok pesantren ketika sudah hafal Al-Quran, wisuda sudah, tapi tadi luar biasa pengujinya lulusan S1, S2, bahkan S3 dari luar kota, luar desa. Mudah-mudahan insya Allah Tribakti Pasir Syafaat menjadikan pondok pesantren yang maju berakhlakul karimah dan mencetak generasi-generasi akhlakul karimah Qur'ani. Amin ya Rabbal. Ketika anak kita Bapak Ibu sudah bisa membaca Al-Quran, malam Jumat orang tua meninggal dunia, contoh malam Jumat orang tua ke rumah, lihat anak pertama kita di kamar lagi apa? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin wa ilaihi turja'un. Kalau dibaca semua sampai jam 6, Bu. Lihat anak kita Bu, orang tua meninggal dunia malam Jumat, orang tua kita ke rumah kita, lihat anak kedua di rumah, di kamar lagi apa? Kalimatani khafifatani 'alal lisan, thaqilatani fil mizan, habibatani ilar rahman, wa bihamdi subhanallah. Anak pertama lagi baca Yasin, anak keloro lagi wiridan, lagi zikiran. Lihat anak ketemu di kamar lagi apa? Ya Nabi salam, ya Rasul salam, ya Habib salam, Allahu Allah salawatullah. Anak kita malam Jumat orang tua meninggal dunia, lihat di rumah, lihat anak pertama lagi baca Yasin, anak kedua lagi tahlil, lagi zikiran, anak ketiga lagi marhaban dan sholawatan. Orang tua kembali ke kuburan nangis, tapi apa nangisnya? Nangis bahagia. Alhamdulillah ya Allah, orang tua berdoa. Karang kurungnya kita, apa aja karang kurung kita, tempat rumah saya dari kecil sampai besar ini, alhamdulillah ketika saya meninggal dunia untuk kebaikan. Amin ya Rabbal alamin. Coba bayangkan ketika anak-anak ibu tidak dipesantrenkan, ketika anak-anak bapak semua tidak bisa ngaji, malam Jumat orang tua datang ke rumah, lihat anak pertama kita lagi apa? Lagi main gaple jeprang. Anak kedua di kamar lagi apa? Lagi main gitar jreng. Anak ketiga lagi nyanyi.
Lamun jare wong dermayu si lagi nyanyi kayak kan najan demene segunung seme kula beli sanggup yen arep diwayu apal kabeh ya bagian mundur gagal kawine daripada larawo yen dem kula pegaten ra bine yen demen rabine putusen pinter ya begini sering ngarap Depok ya ini ketika anak-anak kita Bapak Ibu anak ketiga-tiganya ketika orang tua datang dari kuburan melihat anak kita sedang maksiat orang tua berdoa ya Allah tidak ridho rumah saya ketika saya meninggal dunia bukan untuk berdoa berpikir tahlil sholawat tapi apa untuk bermaksiat orang tua kita nangis tapi apa nangisnya nangis kecewa Bu ada siiran Indramayu Cirebon malam Jumat roh iku ning pinggir benak temen lawang coba punten Pak Bu kalau nyanyi cengkoknya yang enak klepak belawang ulang malam Jumat roh iku ning pinggir lawang enak klepak belawang nyun dipun disukani kalimat Quran anak putune ora bisa ngaji balik ning kubur bari nangis brebes mili mudah-mudahan insyaallah anak-anak kita Bapak Ibu terkhusus anak-anak kita yang mondok di pesantren Tribakti Pasir Syafaat mudah-mudahan menjadi anak yang ahli Quran amin ya robbal Bapak Ibu ceritanya ada orang tua punya anak tua anak pertama perempuan penyanyi organ setiap hari ngasih uang ke orang tuanya 500.000 2 hari 1 juta 3 hari 4 hari hitung duitnya siapa 1 hari 500.000 berarti kalau 1 bulan 15 juta orang tua bangga luar biasa Bapak Ibu tapi punten orang tua tidak memikirkan apa profesi anaknya Bapak Ibu punten bukannya saya tidak boleh menyuruh anak ibu menjadi penyanyi terkenal menjadi penyanyi pantura menjadi artis terkenal maksud saya ketika menjadi artis terkenal penyanyi organ enggak apa-apa sok ya asalkan auratnya semuanya gitu kun maya Allah puton pupune kanton delton pinter lekton suton aja disebut casblang orang tua tidak memikirkan apa profesi anaknya yang penting duit dan duit ada nasi dariyah ngomong zaman sekarang banyak wanita rokna perawan rangga menghias diri bagai telanjang tapi pakai baju tapi seperti orang telanjang dengan senang hati pamerkan badan katanya itu oh sudah biasa katanya itu oh sudah biasa orang tua biarin saja anaknya auratnya kelihatan coba Bapak Ibu kita lihat Lesti dulu 2013 pernah mengikuti dangdut akademi cilik ireng Bu udah kecil hitam luar biasa tapi sekarang terkenal jadi artis Bapak Ibu dan sekarang menjadi artis papan atas ketika dia Lesti nyanyi di mana saja off air di mana saja alhamdulillah sekarang Lesti tidak pernah membuka aurat pakai kerudung pakai gamis luar biasa tapi punten Bapak Ibu ketika karir anak ibu tidak apa-apa kayak Lesti tapi apa punten ketika rumah tangga aja melu-meluan Lesti
Saya nggak suka Bu dengan keluarga Lesti. Kenapa Kang Jaki? Lesti dipanggil oleh suaminya Dede, ya. Lesti manggil suaminya kakak, manggil anaknya abang. Siapa yang tua? Ya mikiri temen sampean mana? Tidak apa-apa menjadi artis terkenal luar biasa Bapak Ibu, asalkan auratnya dito. Setiap hari anak perempuan ngasih 500.000. Tapi punten anak kedua lulusan pondok pesantren Tribakti Pasir Syafaat. Siapa namanya? Azam. Ada Azam. Azam Bapak Ibu pulang ke rumah menjadi ustadz, menjadi kiai, menjadi mubalik terkenal. Ketika pulang tahlilan bawa berkat, istighosaan bawa berkat, manakiban bawa berkat. Orang tuanya ngomong, Nang Zam, kamu setiap hari ngasih berkat sama ibu, ngising metune sambal goreng kabeh. Akhirnya apa Bapak Ibu? Azam yang lulusan dari pondok pesantren Bungkes akhirnya ngerantau di Jakarta. Nasib tidak tahu Bapak Ibu, di sana Azam menjadi imam masjid besar, digaji per bulan berapa? 35 juta. 2 bulan 70 juta. 3 bulan ngitungi duitnya siapa? Oli rongulan di Jakarta dapat 2 bulan di Jakarta Bapak Ibu. Akhirnya Azam ditelepon sama tetangganya, Assalamualaikum Nang Jam, cepetan pulang kamu. Kenapa? Ibu kamu sedang sakaratul maut. Azam di Jakarta tidak melihat di sana repot. Azam di Jakarta tidak di sana melihat sibuk. Mikirnya apa? Walaupun ibu saya marah-marah dengan saya, benci dengan saya, punten, karena dia adalah orang tua saya yang melahirkan saya sampai saat ini. Saya bisa ada di dunia karena ibu saya Bapak Ibu, kata Azam. Karena apa Azam? Sebenci-bencinya orang tua terhadap anak tidak bakalan tegel, tapi punten sebaliknya, anak marah sewot sama orang tua, tegelnya luar biasa. Mikirnya Azam apa? 10 anak tidak bisa ngurusin orang tua satu, tapi orang tua satu bisa ngurusin anak 10. Bener Bu? Ibu seneng ketika Idul Fitri, Idul Adha, anak 10 kumpul semua. Anak pertama ngupain apa, ngasih 2 juta. Anak kedua 2 juta. 10 anak berapa? 20 juta. Ibunya nangis, ya Allah, kenapa anak saya gak sehat aja? Kenapa anak saya tidak 50 aja? Kalau 50 berarti berapa? 100 juta. Duitnya siapa yang Bu? Akhirnya Bapak Ibu Azam pulang Bapak Ibu. Bu, Azam pulang melihat orang tuanya di depan rumah, punten belum ada bendera kuning. Melihat orang tuanya tidak ada di depan rumah Bapak Ibu, banyak tetangga yang mengelilingi dengan mengucapkan kalimat Allah, Allah. Azam nangis. Di si Azam itu pundi Gus, di jam meneng bes lagi ngono bengko gampang. Itu aja nanti di nanti. Akhirnya Azam nangis lihat orang tuanya sedang sakaratul maut Bapak Ibu. Azam nangis. Gus punten Gus, kadang saya heran kenapa laki-laki kalau nangis Bu Pak nutupin mata. Sampai Pak Kiai kalau nangis nutupin mata. Semua laki-laki kalau nangis nutupin mata. Kadang saya berpikir Gus, pulang ceramah di mobil mikir, kenapa laki-laki kalau nangis nutupin mata? Oh iya, karena dosa terbesar laki-laki banyaknya di saya di depan panggung sedang larak lirik Bapak Ibu, mana yang bening? Gak taunya tua-tua semua. Laki-laki nangis nutupin. Kang Jaki kalau perempuan nangis gimana? Nutupin hidung, nutupin mulut. Laki-laki nangis tutupi mata, kalau perempuan nangis tutupin mulut. Cerok. Istrinya Gus Alif kalau nangis Bu, kadang saya mikir kenapa perempuan kalau nangis tutup pasamat nutupin mulut? Karena dosa terbesar perempuan banyaknya di mulut. Laki-laki ngomong 1, perempuan jawabnya 44. Sok di Pasir Syafaat di sini Bapak Ibu, yang banyak janda apa duda? Yang banyak janda apa duda?
Janda. Kenapa di sini yang banyak janda Pak Camat? Suaminya mati. Bener Bu, kebanyakan rumah tangga yang duluan mati laki-laki, anak yatim. Ngomong serok, nah siapa yang meninggal? Bapaknya. Gus Alif sama istrinya yang duluan mati. Bu, saya pesen sama ibu-ibu punten Bapak Ibu, jangan suka bentak-bentak suami, kasihan suami. Suami dari kecil Pak Agus dibentak-bentak baik karo wong tuane, disuruh sekolah kon ngaji ya Bu ya. Ketika sudah sekolah dibentak-bentak sama gurunya, sudah kerja dibentak-bentak atasannya, majikannya, wis kawinan dibentak-bentak bojone. Pantesan suami pada pengung bulan dibentak-bentak Pak. Aman punten, saya pesen pertama sama bapak-bapak dulu Pak, jagalah istri, jangan kau tangisi, tangisan istri, tangisan bidadari. Pret. Bidadari dicomberan. Gantian Bu, jagalah suami, jangan kau marahi, ridho suami ridhonya ilahi. Ada yang ngomong pret ya Pak. Doakan suami supaya naik haji. Yang gak amin berarti gak soleha. Doakan suami supaya naik haji. Ikhlaskan suami supaya nikah lagi. Amin. Kalau ada orang Lampung bojone papat arane Spiderman. Kalau ada laki-laki bojone orang Lampung bojone berapa? 3, namanya Powerman. Kalau ada laki-laki istrinya 2, namanya gentleman. Kalau ada orang Lampung istrinya 1, namanya Gus Alif, istrinya 1 berarti ayo Gus 2, Gus gentle. Kalau istrinya 1 namanya Ustad, istrinya 2 namanya Kiai, kalau 3 namanya Syekh Puji. Kalau istrinya 4 namanya Kanjeng Nabi Kanjeng Doso. Kalau laki-laki istrinya 8 namanya Eyang Subur. Sallu ala Nabi Muhammad. Oleh karena itu Bapak Ibu saya berpesan, jadilah bagaimana caranya Bu, ketika panjenengan mati gawe bekas bagus ning laki. Kayak siapa? Kayak Siti Khadijah. Bapak Ibu, Khadijah itu Bapak Ibu perempuan yang sangat luar biasa Bapak Ibu. Bukan hanya harta, nyawa sekalipun untuk Nabi Muhammad ia korbankan Bapak Ibu. Alhamdulillah. Owner PT apa namanya tadi? Samudra Berkah Wisata Bapak Ibu. Saya pulang pergi Mekah Madinah Bapak Ibu, penasaran yang namanya Gua Hiro itu seperti apa Bu. Dari kaki Jabal Nur menuju Gua Hiro itu bolak-balik jalan kaki sekitar 3 jam Bapak Ibu. Panjangnya sekitar 650 meter. Lurus tapi lurus enggak datar tapi naik belok-belok luar biasa Bapak Ibu. 3 jam bolak-balik. Saya mikir dulu Khadijah bagaimana dengan Nabi Muhammad. Ia korbankan hartanya, bukan hanya harta, nyawa sekalipun ia korbankan luar biasa. Khadijah waktu nikah dengan Nabi itu Khadijah umur 40, Kanjeng Nabi umur 25. Beda berapa? Beda 15 tahun. Berarti Kanjeng Nabi setang jaki, Khadijah sesapa? Aja ngaku-ngaku tua. Khadijah 40 tahun Bapak Ibu. Tapi punten, Nabi Muhammad walaupun lebih muda daripada Khadijah Bu, Nabi Muhammad walaupun lebih muda daripada Khadijah Pak, Nabi Muhammad itu orangnya manja luar biasa, romantis luar biasa. Kepalanya Nabi sering tiduran di pangkuannya Khadijah. Bu, istrinya suaminya Ibu pernah enggak kepalanya tidur di pangkuan Ibu? Abot. Pak, nanti mulai pengajian selesai suruh suami istrinya suruh selonjoran. Nok, selonjoran nok, ada apa? Saya mau tiduran di pangkuanmu, kepala saya mau tidur di kukumu.
Akhirnya apa Bapak Ibu, kaya pada ngomong bapak lanang kene ngomongnya apa dia denggol lagi ngomong apa sih rakubot. Ketika Nabi Muhammad tidur di pangkuan Khadijah Bapak Ibu, air mata Khadijah netes di pipi kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bu, ketika Nabi Muhammad tidur di pangkuan Khadijah, air mata Khadijah netes di pipinya kanjeng Nabi. Bu, air mata Khadijah menetes di pipinya kanjeng. Air mata Khadijah netes di pipi kanjeng. Nunggu ya. Air mata Khadijah menetes di pipi kanjeng Nabi, tapi orang Lampung yang menetes itu ketika suaminya tidur di pangkuan bukan air mata tapi air iler ya. Bakal wong dermayu arane eces, Bu. Akhirnya apa Bapak Ibu, Nabi Muhammad ngomong, Khadijah, kamu menyesal tak nikah dengan saya sampai nangis meneteskan air mata. Kamu nyesal tak? Nabi Muhammad, demi Allah, saya tidak pernah menyesal nikah dengan kamu. Malahan saya adalah perempuan yang sangat beruntung bisa nikah dengan kamu. Panjenengan dianggap maksum, terhindar dari dosa besar dan kecil, dijamin maning surga. Bukatan baik kita bisa digeret bareng ning suargane Gusti. Apa jawaban tegas Khadijah lagi Bapak Ibu? Demi Allah kanjeng Nabi, kalau saya meninggal dunia, panjenengan masih butuh dengan tulang saya, panjenengan masih butuh dengan badan saya. Kedukan baik kuburannya kita. Menengkapi. Kebanyakan sekarang ketika istri yang meninggal dunia, suami pada nangis, padahal menangis bobat. Lagi mikir siapa gantinya. Istri dikubur Bapak Ibu, suami sambil nangis, sambil medak-medak kuburan. Ngomongnya apa nok? Yang berta-berta yang nok ya. Oleh karena itu Bapak Ibu punten, gimana caranya ibu meninggal dunia tapi bikin bekas bagus sama suami seperti siapa? Waktu itu Khadijah meninggal dunia pas kebetulan kanjeng Nabi Isra Mi'raj Bapak Ibu. Tujuan daripada di Isra Mi'rajkan Nabi Muhammad itu karena Nabi Muhammad telah ditinggal oleh istrinya Khadijah. Waktu itu dikatakan amun hujan, tahun daripada kesedihan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi punten, gak pernah boro-boro bikin kebagusan sama suami. Kerudungan soten Bapak Ibu, istrinya Bapak kepoko di pengajian. Kerudung macam-macam, ada kuning, ada putih, ada hijau. Brandingnya macam-macam, ada Zoya, Eljata, Rabani, Nibras, Manja Ivan Gunawan, Denai, Journey. Apal kita nih dagangan. Tapi perempuan Lampung kerudungan kalau pengajian, tapi kalau tidur di rumah nggak pernah pakai kerudung. Tidur sama laki, rambut berdiri semua kayak Tarsan. Elek bacin, ketiak bacin, oraya orambu. Kata suaminya ngomong nok, ya ketiaknya bacin banget sih nok. Kang bacin-bacin di kang musel baik kan. Merahan, bedakan, minyak wangian kalau ngaterin anak sekolah TK. Naiknya naik beca, wanginya cantiknya untuk tukang. Kalau kondangan merahan, bedakan, minyak wangian, banyak tukang parkir laki-laki semua wanginya, cantiknya untuk tukang. Jadi Tribakti Pasir Syafaat ada Kang Jaki masih muda, merahan, bedakan, minyak wangian, ayune wangine kanggo kang pret. Tapi di rumah tidur boro-boro pakai minyak wangi Bapak Ibu. Gus Alif kalau tadi ngomong sama saya tadi, Jaki kalau di rumah saya tidur ya panas. Kenapa? Istri saya kalau tidur pakai balsem geliga. Mending Bu balsem geliga masih ada sriwing-sriwingnya Bu ya. Itu ada perempuan kalau tidur bau bacin pakai apa? Salah 88. Kang Jaki dia ada enggak minyak wangi yang murah ada, harganya berapa? 500 perak Bu. Apa soper rasa bongkoang? Istri sebelum tidur sebujur badan semuanya pakai soper rasa bongkoang. Malam-malam suami mau nyium, pas nyium nok ye pahi. Ana ble, ana ning arep ning gore, ning arep kudu ngapa? Kudu ngireng kini berarti kok.
pakai baju bagus soten ke pokok di pengajian, serok di rumah boro-boro pakai baju bagus ya Bu ya. Daster mending daster belinya yang 250.000, itu beli daster 20.000 dipakai merayang Bapak Ibu. Badannya gemuk, miring ke kanan pret, miring ke kiri propot. Akhirnya apa, suami ngomong nok sobek Bapak Ibu, disambung pakai peniti. Mending cemitinya kecil, cemitinya besar, belum dikancing malang Gus Alif naik jeri-jeri kepecos. Anak beli nih kene. Ada nggak di sini? Ada. Di depan apa di belakang? Di belakang kudung apa? Kudung ireng. Ning dunya oli dandan asal aja kaya wong. Ngomong edannya jadi kita deluk coba. Dangdan ora karuan bakal dadi bature setan. Dangdan ora karuan bakal dadi bature wadon soleha wadon kang bakti ora pernah nyewoti. Laki pinter, laki pegel nyanding mejeti, laki pengen kopi nyanding layak. Ni rezeki gede alhamdulillah, rezeki sedang, rezeki cilik alhamdulillah. Laki beli balik, labdak na'udzubillah, alhamdulillah suami nggak pulang. Sandal baru alhamdulillah, tuk dipakai di hari, tak punya pun tak apa, masih ada sandal di musola. Sallu ala Nabi Muhammad. Balik lagi Bapak Ibu, akhirnya azam pulang, dia azam pulang. Lihat orang tuanya sedang sakaratul maut, lihat orang tuanya sedang najah Bapak Ibu, cekak. Ibu jawab cekik kok ya, cekak. Lagi apa Bu? Asma. Akhirnya Bapak Ibu azam pulang Bapak Ibu, melihat orang tuanya terbaring sedang sakaratul maut. Azam tidak habis pikir Bapak Ibu, karena dia dulu pernah mondok di Tribakti Pasir Syafaat Bapak Ibu, diajarkan oleh guru-gurunya membaca Al-Quran, bahkan menghafal Al-Quran. Ketika orang tua sedang sakaratul maut, azam langsung masuk kamar mandi, ngambil air, ada yang wudhu, ada yang air minum, air wudhu, ngambil air wudhu, langsung ambil Al-Quran. Azam langsung baca Al-Quran di depan orang tuanya yang sedang sakaratul maut. Karena apa? Dulunya Azam pernah mondok pesantren di Tribakti Pasir Syafaat. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin wa ilaihi turja'un. Orang tuanya nangis. Alhamdulillah ya Allah, saya tidak pernah menyesal. Dari kecil Azam dipondokkan di Tribakti Pasir Syafaat. Ketika saya meninggal dunia, tapi apa? Azam langsung memberikan free lantunan ayat suci Al-Quran yang langsung dikumandangkan oleh Azam Bapak Ibu. Tapi coba bayangkan, anak pertama perempuan yang biasa ngasih uang 500.000 sedang kemana? Sedang nyanyi di mana? Di Indosiar. Telepon, assalamualaikum nak, cepetan ibu kamu ibu kamu sedang sakaratul maut. Jawabnya apa? Nanti tanggung selagu lagi. Ketika pulang boro-boro baca Al-Quran, boro-boro mau ambil air wudhu, tapi ngomong apa? Ma diem ma, saya persembahkan satu buah lagu untuk ma New Monata. Sebenarnya ngaji malahnya maling-malingnya tukangnya nyanyi, ibunya lagi sakaratul maut bu nyanyi, kirim salam singkat doan kanggo emak koning kuburan. Orang tua nangis,
Tapi apa nangisnya? Nangis kecewa. Mudah-mudahan insya Allah anak-anak kita menjadi anak yang soleh dan soleha, anak yang bisa mengangkat derajat kedua orang tuanya dunia akhirat. Amin ya robbal alamin. Anak soleh bisa semua Bu ya. Terus ba'dane mu'min al-mu'min syari'ah kang dihen lisane alus ngandikane kapindo mulyakan ing wong tuane. Sallu ala Nabi Muhammad. Bareng-bareng ya Bu ya. Yuk salawatan bareng-bareng. Ya Rasulullah salamun alaik ya rafi'a syani wa tarajim afata yaji ratal alami ya uhailal judi wal karami alamatena salaiku pafat ba'dane mu'min. Semuanya menuti syariah kadihil lisane halus nandikane kapindo mulya akan lewat tuane. Ya Rasulullah salamun alaik. Semuanya bareng-bareng pribadi masih syafaat bersolawat sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Ya alfat yadi ratal alami ya uhailal judi wal karami. Kaping telu asing ing bocah cilik-cilik unggah marang kali lagi ing bocah cilik-cilik sedulur oh bapak ngamal anu ingil boleh tapi tanggung jawab orang gaulan tapi bapaknya mali anu ingin boleh jadi tanggung jawab. Iku saking ulama bareng-bareng, iku saking ulama awe ditutut amade urang kembal. Iku saking awe ditutur alamate satu lagi iku saking ulama awe ditutur alamate kunca dan dadi semuanya dapat tangannya. Moga-moga kita bisa melampaui dunia akhirat menemu bilahi. Moga-moga kita bisa melampaui dunia akhirat menemu bilahi. Kurang bawah ya Rasulullah semuanya. Salamun alaik ya rafi'a syani wa tarajim alfat yadi ratal
Ya Nabi Muhammad. Saya pengen ada santriwan atau santriwati yang di pondok pesantren Tribakti Pasir Syafaat ya Bu ya. Nanti ada yang mau menampilkan mentalnya atau kelebihannya. Saya pengen satu laki-laki dan saya pengen 2 anak yatim dan ibu-ibu yang umur 90 tahun 2. Ada? Gak ada. 80 tahun? Gak ada. Yang 25 tahun perawan atau janda ada. Coba panitia, ibu-ibu yang sudah sepuh sini 2 masuk ke depan. Nih di depan panggung ini Bapak Ibu, di depan panggung orang-orang yang bawa dompet semua Bu. Nanti kita habiskan dompet-dompetnya Bu. Ayo Bu Ibu ya, ini kudung hijau 1. Azam mana Azam? Ayo Azam, sini masuk Azam. Ya Bu, maju ke depan panggung sana Bu, di depan Bu, di belakang dulu ke sana Bu. Ya, kudung hijau yang pertama ini Asanti, di belakang Nikita Mirjani. 2 aja Bu, 2 Bu. Coba anak yatimnya, ada anak yatimnya. Nanti ada ibu dari owner dari PT Samudra Berkah Wisata, alhamdulillah bawa uang 100 juta ya Bu ya. Ini ada Pak Camat bawa uang, Pak Camat bawa, alhamdulillah. Pak Kades Pak Lurah bawa uang. Transfer ya, transfer 5.000 nggak apa-apa. Ini Azam, ini Azam. Punten Pak. Namanya siapa? Muhammad Azka Azami. Muhammad Azka Azami, kelas berapa sayang? Kelas 5. Kelas 5. Masih ada nggak bapaknya? Masih. Masih. Namanya siapa? Muryadi. Bapak Muryadi baik. Bapak Muryadi, ibunya Suti Handaya. Ibu Suti Handayani. Aja mau ngapain ke sini? Mau ceramah bahasa Inggris. Ceramah bahasa Inggris luar biasa Bapak Ibu. Ternyata di Tribakti Pasir Syafaat Inggrisnya juga luar biasa. Nanti mau minta uang berapa sama bapak-bapak ibu di depan? Seikhlasnya. Ikhlasnya. Ya udah nanti Kang Jaki ngasih 2.000 ya. Azam mau ceramah bahasa Inggris, nggak mau bahasa Arab, nggak, atau bahasa tadi Israel kata siapa tadi? Sob Azam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello guys. Good afternoon. My name is Muhammad Azkazami. Dear friends, whom I love for the sake of Allah. Today, I would like to invite all of us to reflect on the theme of this list, becoming the best ummah, through knowledge and goodness. We are the next generation of the ummah, but is being studied now to be considered part of the best ummah. Allah subhanahu wa ta'ala says in the Quran, you are the best ummah that has been raised for maintaining what is right, forbidding what is wrong, and believing in Allah. Quran Surah Al-Imran ayah 110. This verse gives us 3 conditions for becoming the best ummah. 1. Believing in Allah. 2. Enjoying what's good. 3. Forbidding what's wrong. Dear friends, being a student is honorable, but it becomes even more honorable if you learn what the intention of please Allah and apply that can knowledge for the benefits and grow into part of the best ummah. May Allah make us students who carry the light of knowledge, preach benefits and grow into part of the best ummah, as promised in the Quran. Bapak Ibu paham? Kalau mau paham, ada satu syaratnya. Anaknya dipondokin di pondok pesantren Tribakti Pasir Syafaat. Ayo mondok, orang mondok cepat. Bapak Ibu ngantuk? Kalau nggak ngantuk, saya lanjutin. Teman-teman yang saya cintai karena Allah, hari ini saya ingin mengajak kita semua merenung lewat tema pidato, menjadi umat terbaik lewat ilmu dan amal.
Sebagai pelajar, kita adalah generasi-generasi penerus umat. Tapi apakah cukup dengan status pelajar untuk disebut sebagai umat terbaik? Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Quran, semoga yang mendengarkan mendapat hidayahnya, mendapat syafaatnya kelak di yaumil kiamah. Amin amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kuntum khairan ummatin urijat linnas ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkari wa tu'minuna billah. Shadaqallahul adzim. Yang artinya, kalian adalah umat terbaik yang dilahirkan untuk manusia, menyuruh kepada yang ma'ruf, mencegah dari yang mungkar. Quran Surah Al-Imran ayat 110, lembar paling atas sebelah kiri, halaman 64 di Al-Quran. Ayat ini memberikan kita 3 syarat menjadi umat terbaik. 1. Beriman kepada Allah. 2. Mengajak kepada kebaikan. 3. Mencegah kemungkaran. Teman-teman sekalian, menjadi pelajar itu mulia, tapi akan lebih mulia jika kita belajar dengan niat karena Allah Subhanahu dan mengamalkannya untuk kebaikan bersama. Itulah cara kita menjadi bagian dari umat terbaik lewat ilmu yang benar dan amal yang nyata. Semoga Allah menjadikan kita pelajar-pelajar yang membaca ilmu, menebar manfaat dan tumbuh sebagai umat terbaik seperti yang dijanjikan dalam Al-Quran. Amin amin ya rabbal. Bapak Ibu, saya punya pantun nih. Ali-ali di total pite. Pak Yai aku njaluk duwe. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, tolong tangannya diangkat. Dadah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada sindiran keras Bapak Ibu. Nanti bayaran saya habis nazam. Untung ada ibu owner yang punya umroh. Ternyata Bapak Ibu, di Tribakti Pasir Sahabat ini bukan hanya ilmu agama, tapi ada ilmu umum juga. Insya Allah Bapak Ibu, anak ibu semua yang disekolahkan di sini, mudah-mudahan yang dipesantrenkan di sini, insya Allah menjadi anak yang bahagia, bukan hanya dunia tapi akhirat. Man arada dunya fa'alaihi bil ilmi. Dunia pengen bahagia harus dengan azam. Ada nggak ilmu dunianya Bapak Ibu? Alhamdulillah ada. Wa man arada al-akhirah fa'alaihi bil ilmi. Ilmu akhirat di sini lebih-lebih Bapak Ibu. Wa man aradahuma fa'alaihi bil dunia pengen bahagia, akhirat pengen bahagia harus dengan ilmu. Jam, kamu nunggu uang tak Jam? Nanti duduk dulu Jam. Saya pengen nanya ibu-ibu dulu. Di sini aja Jam. Bu, naik Bu. Naik. Naik kemana? Angkat Bu kakinya. Bu, namanya siapa? Sarni. Ibu Sarni punya suami? Enggak. Mana suaminya? Meninggal. Ibu udah meninggal suaminya. Namanya Ibu Sarni dari desa mana? Sarni desa mana? Dari desa. Desa dia orang hafal ya. Lupa. Desa Pendowo Asri. Kecamatan Dente Tradas, Kabupaten Langga. Diem. Provinsi apa Bu? Sok yang keras. Lampung. Mau ngomong Jawa Timur tadi. Negara Indosiar. Bos, masa negaranya Indosiar? Ayo Bu, sini Bu, naik lagi Bu. Berdiri Bu.
100, 400. Patungan nanti patungan ya Kiai. Namanya siapa Bu? Nur Laila. Ibu Nur Laila. Nur itu cahaya, Laila itu malam, cahaya malam Bu. Ya Allah, Ibu cerah banget Bu. Memandang. Ada Nur Laila, ada Nur Aini. Kalau Nur itu cahaya, Aini itu mata. Berarti cahaya mata, belek berarti. Ibu Nur Laila dari mana Bu? Pasiran. Kecamatan Linti. Kabupaten Tulang Bawang. Interprovinsi Provinsi Lampung. Lampung. Negara Indonesia. Indonesia ini Indonesia. Ayo Bu sini Bu lagi Bu. Mau mari ke sini Ibunya. Namanya siapa Ibu? Wici. Bu jangan megang pantat terus Bu. Ibu siapa? Wici. Ibu Bucin. Wici. Buicin. Bacin. Dari desa mana? Pasiran. Kecamatan Lampung. Kecamatan Lampung. Kecamatan Linti Teladan. Kabupaten Kabupaten Lampung. Lampung dibolak-balik. Tulang Bawang. Provinsi Jawa. Pasiran. Jawa Pasiran. Kabupaten Provinsi Lampung. Negara Indonesia. Indonesia. Ayo Bu berdiri semua Bu, berdiri semua Bu. Berdiri semua. Bu, presiden yang presiden yang baru. Ibu mau kemana? Sini. Udah. Ibu mikirin pertanyaan saya aja Bu, yang benar Bu jawabnya Bu ya. Aja bolak-balik kayak wong blinger. Ibu, presiden yang baru dilantik namanya siapa? Prabowo. Prabowo. Wakilnya Prabowo siapa Bu? Wakilnya Prabowo. Bu, jangan ketawa terus Bu. Apa? Gibran aja diuruki. Dulu waktu kecil pada sekolah. Sekolah Pancasila. Pinter. Satu. Nah, satu baik. Nah ya, 1, 2. Ini mah lagi belajar ngitung Gos. 1, 2. Aku sayang ayah. Pancasila. Pinter. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. Pinter. 2. Teman ibu mah belum ngerti mana dia. Pudak mati nang Belanda belirang. 2. Kemanusiaan yang adil dan makmur. Adil dan makmur. Yang adil dan beradab. 3. Pengadilan agama. Yang keras. Pengadilan dan agama. Pengadilan agama aja Gus. Pancasila 3 pengadilan agama. Ya nggak apa-apa. Ibunya mau pegatan, mau cerah. Masa Pancasila 3 pengadilan agama. 4. Pak kerakyatan adil dan berkerakyatan yang dipimpin oleh Pak Camat. Apa? Kerakyatan yang dipimpin oleh Pak Camat. Nama-nama Pak Camat ini sudah disebut ya Bu. Berarti kalau nggak ngasih uang berarti pelit Pak Camatnya Bu ya. Lahir Bu. 5. Keadilan sosial rakyat Indonesia. Pinter Bu. Lahir. Ibu mah duduk baik. 5.
5 ketuhanan. Mas ketuhanan baik cah. 5 keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pinter. Sekarang sholawatan ya Bu ya. Tadi sama Kang Jaki sholawatan, sekarang Ibu sendirian. Kang Jaki dulu, terus Ibu ikutannya. Jangan ngomong nggak bisa, nanti nggak kasih uang. Kayak orang yang lagi Masya Allah, Rita Sugiarto tua. Iwak bandeng engkau dikit. Iwak bandeng ono iwak sepat. Percuma ganteng ora gelem sholat. Kin bae kata Bu. Iwak bandeng, iwak pete. Bu, Gus, perasaan tadi saya iwak bandeng, iwak sepat. Percuma ganteng nggak mau sholat. Kalau iwak bandeng, iwak pete, percuma ganteng kayak ketek. Udah Bu, karena berhubung saya hormat Ibu luar biasa, sudah sepuh masih semangatnya luar biasa untuk tolabul ilmi. Karena Ibu tadi banyak yang salah. Tadi Ibu provinsinya Tulang Bawang, kabupatennya Lampung, dibolak-balik ya Bu ya. Terus tadi Ibu negaranya Indosiar ya Bu ya. Pancasila 3 pengadilan agama, 4 kerakyatan yang dipimpin oleh Pak Camat, 5 keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, bener. Terus tadi iwak bandeng, iwak petek. Percuma ganteng kayak ketek. Niatnya saya Bu mau ngasih satu orang 500.000, karena Ibu banyak yang salah. Jadi punten saya mau ngasih Ibu 5 ribuan ya Bu ya. Bu, 5.000 cash apa transfer? Cash apa transfer? Cash, pinter. Bu, transfer apa cash? Cash Bu, transfer. Bu, sebutin di sini Bu yang di depan panggung, yang banyak uangnya siapa? Kalau disebut nggak ngasih berarti pelit. Siapa namanya? Itu nggak kelihatan, matanya nggak bisa mandang. Berarti Ibu nggak lihat muka saya yang ganteng. Namanya siapa? Gus Alif. Gus Alif. Gus Alif. Gus, bawa uang nggak Gus? Jangan disini Gus. Siapa lagi Bu? Pak Camat. Pak Camat. Pak Camat bawa uang Pak Camat. Alhamdulillah, tepuk tangan buat Pak Camat. Pak Camat, kasih saya dulu Pak Camat. Kasih saya dulu, nanti dikasihin itu Ibunya. Nanti dibagi. Maksudnya Mbak Bu supaya saya ngasihnya ketut besar Bu. Alhamdulillah 1, alhamdulillah 1, 2, 3, 4. Tepuk tangan buat Pak Camat. Ya, siap. Siapa lagi Bu? Siapa? Nah, siapa jam sini jam? Kamu yang tahu jam? Siapa? Yang itu. Todok mana orangnya mana? Tunjukin dekat. Sira burung bes ayu punya. Tahu aja kecil-kecil Gus, yang cantik Gus. Siapa namanya? Nggak tahu. Kenalan dulu. Bu, kenalan. Jangan panggil Ibu belum menikah ya Jam. Nikahin sama Ajam. Kenapa kamu kayak gemeter banget Jam? Apa karena di depan yang cantik, apa karena di belakangnya tua Jam? Ibu Anissa. Ibu Anissa. Bu, kakak. Kakak Anissa. Mau ngasih berapa gitu? Mau ngasih berapa? Maunya berapa aja? Seikhlasnya. Ikhlas Bu, kasih aja 5.000 Bu. Tepuk tangan buat Ibu Anissa. Ya, alhamdulillah. Ada lagi enggak yang mau nambahin? Alhamdulillah saya terbantu dengan 2 orang ya Allah. Nanti Pak tambahin ya.
Bu, ibu, ada anak yatim nggak? Saya pengen 2 anak yatim. Ayo cepetan, udah sore. Anak yatim, ayo anak yatim. Nggak apa-apa santri, yatim piano gitu. Anak yatim santri ada nggak? Anak yatim santri 2, cepetan. Langsung. Supaya lebih manfaat lagi uangnya. Yang disinggir Pak Kiai ngasih uang, alhamdulillah yang ngasih banyak ya. Ayo anak cepetan nak. 2 aja, 2. Sayang. Bu, diemnya Bu ya, dengerinnya Bu ya. Azan, duduk lagi azan. Oh, duitnya gampang kan. Nanti dipegang sama saya dulu ya. Sayang. Namanya siapa? Rani kelas berapa? 3. Kelas 3. Sekolahnya di mana? SDIT Insan Cendekia. SDIT apa? Insan Cendekia. Insan Cendekia. Selesai SD mau kemana sayang? Kayaknya mau mondok. Di mana? Di sini. Di sini, alhamdulillah. Ini sudah ada calon Gus, luar biasa. Kenapa mau mondok di sini? Biar pinter bisa baca Al-Quran. Siapa tadi namanya? Rani. Yang meninggal siapa sayang? Ayah. Yang meninggal ayah. Dari kapan Rani tinggal sama ayah? Dari itu namanya bulan 2024. Tahun 2024. Berarti Rani sudah pernah lihat mukanya bapak? Sudah. Kangen gak sama bapak saya? Kangen. Rindu gak sama bapak? Rindu. Cinta sama bapak? Cinta. Mau bapak hidup lagi? Mau. Kenapa Rani nangis? Karena sedih. Sedih saya. Sekarang sama siapa Rani? Ibu ada nggak ibunya di sini? Enggak. Coba ibunya Rani ngaco. Angkat tangan. Rani, di depan ada ibu. Bapaknya Rani sudah tidak ada, ayahnya. Mau ngomong apa sayang sama ibu? Ibu, makasih ya Bu sudah melahirkan aku. Sekali lagi Bapak Ibu, tidak ada anak yang bercita-cita untuk menjadi anak yatim. Rani ditakdirkan untuk Rani ditakdirkan untuk tidak mempunyai ayah sayang. Ayah Rani pergi bukan untuk sementara, tapi untuk selamanya sayang. Rani yang sabar, Rani yang kuat. Kang Jaki mau ngomong, sekarang ayah sedang di mana? Di surga sama Allah. Di surga sama Allah. Mudah-mudahan ayah Rani husnul khotimah. Rani jangan putus asa. Buktikan kepada tetangga, buktikan kepada teman bahwasanya Rani bisa menjadi anak sukses. Nanti SMP sekolah di Tribakti, hafalin Quran dengan tujuan apa? Nanti di surganya Allah memberikan mahkota untuk ibu dan ayahnya Rani. Rani yang sabar sayang. Coba Bapak Ibu bayangkan, anak sekecil ini yang seharusnya ayah melindungi sampai nanti besar sukses, tapi apa Rani ditakdirkan untuk punya, apa tidak punya ayah Bapak Ibu? Apalagi kemarin Idul Adha, malam takbiran, perasaan malam tahun Idul Adha kemarin masih bersama ayah, tapi apa tahun ini Idul Adha malam takbiran berkumandang di musola masjid, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Rani mencari, ngomong sama ibunya, Bu, mana ayah saya, mana bapak saya? Nah, bapak kamu sudah tidak ada. Mudah-mudahan Rani sehat selalu. Doakan ibu sayang, mudah-mudahan ibu sehat, bisa memberi nafkah yang penuh untuk menyekolahkan nanti SMP di pondok pesantren Tribakti Pasir Syafaat. Rani, coba doakan ayah. Allahumma firli dunubi wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Namanya siapa? Rahel. Rahel kelas berapa? Belum sekolah. Belum sekolah. Rahel yang meninggal siapa sayang? Ibu. Rahel nggak punya ibu. Dari kapan Rahel ditinggal sama ibu sayang? Nggak tahu. Nggak tahu ibu. Rahel
dilahirkan dengan tidak tahu ibu, bentuk ibu, mukanya ibu gimana sayang? Gak tahu ibu, gak tahu ibu. Sama siapa sekarang Rahel? Sama bapak. Sama bapak. Bapaknya ada? Ada. Ada di sini enggak? Enggak ada. Sayang sama ibu sayang? Sayang. Cinta sama ibu? Cinta. Bapak ibu, anak sekecil ini bapak ibu yang seharusnya ibu menyayangi, melindungi sampai besar nanti Rahel. Tapi apa? Rahel ditakdirkan untuk tidak punya ibu. Dari dilahirkan tidak tahu mana ibunya seperti apa, mukanya seperti apa bapak ibu. Sekali lagi, tidak ada anak yang bercita-cita untuk menjadi anak yatim. Kita doakan mudah-mudahan Rahel, mudah-mudahan Rani menjadi anak yang soleh dan soleha, anak yang bisa mengangkat derajat kedua orang tuanya dunia akhirat. Amin ya Rabbal Rahel yang semangat ya. Kenapa Rahel nangis sayang? Sayang ibu. Kangen sama ibu. Kalau sekolah yang lain diantar sama ibunya, Rahel sendirian, iri gak sayang? Iri. Iri sayang. Rahel pengen ibu hidup lagi. Iya. Kangen sama ibu. Kangen. Kalau ibu ada di depannya Rahel, Rahel mau ngomong apa sayang? Ibu. Ibu, Rahel sayang sama ibu. Ibu. Ibu, Rahel sayang sama ibu. Salah satu daripada orang yang mendustakan agama adalah orang yang menghakimi anaknya. Sabar sayang Rahel. Walaupun Rahel tidak punya ibu sayang, tapi di sini banyak orang-orang yang cinta sayang sama Rahel. So nanti Gus Alif, Rahel mau mondok udah di sini aja, ya. Nanti nggak apa-apa. Mudah-mudahan insya Allah Rahel menjadi anak yang sukses, menjadi hafizah, Rani juga menjadi hafizah, dan mudah-mudahan nanti di surganya Allah bisa memberikan mahkota kepada ibunya Rahel, bapaknya Rahel, dan bapak ibunya Rani. Amin ya Robbal. Mudah-mudahan bapak ibu anak-anak yatim atau anak piatu ini bapak ibu menjadi anak yang solehah, anak yang bisa mengangkat derajat kedua orang tuanya dunia akhirat. Amin ya Robbal. Amin ya Rabbal Alamin. Ya. Oh ya Bu, nanti saya bacakan. Alhamdulillah tadi total pendapatan dana sholawat 6.992.000 untuk pembangunan. Tadi katanya ada kelas yang mau dibangun 3 lokal ya Gus ya, sekitar 300 juta bapak ibu. Jadi ibu bapak nanti tadi saya diamanati yang mau wakaf atau yang mau apa namanya Gus, namanya apa? Oh lelang apa lelang? Gih Bu, yang mau lelang uang bapak ibu, apa lelang uang lagi? Yang mau lelang untuk wakaf, yang lelang untuk wakaf pembangunan 3 kelas mangga. 1 orang bisa berapa Gus? 1 meter 1 juta. Saya Kang Jaki minta, Kang Jaki Gus Alif minta 1 juta dengan syarat semengkele bayar, nggak apa-apa Bu. Sebisanya ibu 1 juta 2 tahun 3 tahun, tapi jangan malu-maluin lah Bu ya. 1 juta bisa 2 bulan 3 bulan, nggak apa-apa dicicil dan nanti ada tabungannya. Minta 5 meter berarti 5 juta, nggak apa-apa dicicil Bu, buat tabungan ibu nanti di akhirat. Alhamdulillah dana yang sudah terkumpul tadi 6.092.000. Ada uang 1. Sebelah nih Bu, saya kasih ke ibu 150 Bu, berdiri Bu, punten Bu, saya kasih 150.000 ya buat beli sarapan pagi Bu. Syukur-syukur lebih nanti buat beli beras, karena sekarang beras lagi mahal Bu ya. Kalau lebih beli beras nggak apa-apa, beli bumbu sayuran dan sebagainya gitu. Nanti uangnya di sini. Nih Bu, punten.
Nih 50-nya satu yang dia. Nih 50-nya di sini. Nah 50-nya di ibu ini ya, di ibu siapa namanya? Sayang. Tadi ini siapa? Ini Azam. Luar biasa, tepuk tangan buat Azam. Azam luar biasa motivasi anak-anak kita. Mudah-mudahan anak-anak kita seperti Azam. Azam sudah hafal berapa juz sayang? Baru 7 surat. Baru 7 surat. 7 juz kirain saya tuh. 7 tapi sudah bisa baca Al-Quran, berarti sudah sukses bapaknya mendidik Azam, dan alhamdulillah tadi sudah bisa berpidato atau ceramah pakai bahasa Inggris. Mudah-mudahan bahasa-bahasa yang lainnya bisa ya. Yang penting jangan bahasa hewan jam. Ini kayak Mama Gupron. Ini buat Azam. Ini buat siapa namanya tadi? Ini buat ini. Saya mau tukang son, mana tukang son? Tukang son ada tukang son. Tukang son maju. Pak, Bu, punten. Kenapa saya ngasih tukang son? Kasihan tukang son, Bu. Datang duluan pulangnya. Gini. Kenapa saya ngasih tukang son? Nanti tambahin Kang, punten. Bu, kenapa saya ngasih tukang son? Kasihan banget Bu tukang son, Bu. Datangnya duluan, pulangnya belakangan. Kalau enak nggak ada yang ngasih uang, tapi kalau nggak enak pada ngomong. Nih, ada orang berapa kan? Ada orang 3. Oke, nanti dibagi-bagi yang sama yang lainnya semua. Ya, oke. Ada tukang syuting. Kang, anak yatim Kang. Ini bapaknya. Bapak karo anak nyoting ngintip wong bae. Ya Kang. Bu, masih perjaka Bu. Nih, ulangan. Ada banser. Ya, nanti banser sama donatur lain. Bu, udah, Bu mau nunggu apa Bu semuanya? Uang udah kan Bu? Ya, sayang. Nanti salim sama yang Pak Kiai sama Pak Ustadz yang di depan sayang ya, sok salim. Pas Ibu Nisa dibilangin Bu kurang gitu ya. Ya, Ibu makasih ya Bu ya. Minta maaf kalau saya ngomongnya kasar. Ya Jam. Semuanya tepuk tangan buat yang di depan tadi. Bapak Ibu minta maaf yang sebesar-besarnya kalau ucapan saya banyak yang salah. Bapak Ibu, kesempurnaan hanya milik Allah, kekurangan hanya milik ibu-ibu, kekurangan hanya milik saya pribadi. Bapak Ibu minta maaf yang sebesar-besarnya. Nanti untuk doa ada Kiai Sepuh yang ada di sini. Punten Bapak Ibu, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya kalau ucapan saya banyak yang salah. Punten Bapak Ibu, saya bukan kiai, tapi alhamdulillah kata orang masih bau kiai, masih mending bau kiai daripada kiai bau ya Bu ya. Terima kasih atas segala perhatian. Jangan bubar dulu sebelum doa. Insya Allah nanti Bapak Ibu yang berkenan, nanti malam kita di sini ada balasikan, ada gambusan sholawatan tadi bareng-bareng. Kita bergembira ria, joget gambus araban bareng-bareng yang mau hadir, dan siapkan nanti uang sawerannya. Terima kasih Bapak Ibu. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin rahimakumullah, marilah kita lengkapi kegiatan haflah pada hari ini dengan doa. Untuk itu dengan segala hormat kepada Simbah Yai Haji Dr. Andes Mahfud Rifai, kalau semoga akan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa sallim wa radiyallahu tabaraka rabbana wa ta'ala kulli sahabati rasulillahi ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamda yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazida. Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa azimi sultanik. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ughliqal khatimi lima sabaq wa nasir haqqo bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadri wa miqdaril azim.
Allahumma salli Muhammad wa Adam wa Nuh wa Ibrahim wa Musa wa Isa wa bainahum minan nabiyyin wal mursalin salawatullah wa salamu alaihim ajma'in. Hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Allahumma akhina bi hayatil ulama wa amitna bi mauti syuhada faksurna yaumal qiyamati mal awliya wa adkhilnal jannata mal anbiya. Allahumma inni as'aluka fahman nabiyyin wa khidhal mursalin wa ilhamal malaikatil mukarrabin. Allahumma la tada' lana dzanban illa ghafarta. Jangan sampai ada dosa kecuali dosa yang Kau ampuni ya Allah. Wala aiban illa satarta. Jangan sampai ada aib kecuali aib yang Kau tutupi ya Allah. Wala dainan illa qadaita. Jangan sampai punya hutang kecuali hutang yang Kau bayari ya Allah. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma ja'alna wa auladana wa zurriyyatina wa talamidana wa siqa'ana wa jama'atan ya Allah min alil ilmi wa il amali wa il ibadati wa il khair wa la taj'alna wa iyyahum min ahli dhair. Rabbi zidna ilman nafi'a warzuqni fahma. Raditu billahi rabba bil islami dina Muhammadin nabiyya. Allahumma khtim lana bi khatimati sa'adah waj'alna minal ladzina lahumul husna wa ziyadah bi jaizani Muhammadin sallallahu alaihi wasallam di syafa'ah wa alihi wa sahbihi dzawis sayyadah asyabal siabi sabal qadiri bal yabni malkan dil istiqamah lagu syadul qadir jilani karamah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya aziz ya ghafar ya rabbal alamin. Ya alima ma fi sudur akhrijna minadh-dhulumati ila nur. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Silaturahmi, panjang umur, murah rezeki, keluarga sakinah mawaddah warahmah. Anak cucu kita soleh dan solihah, rezekinya halal, turah, barokah, haji datang Makkah. Amin. Terima kasih dan mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Sebagai kata penutup dari kebersamaan kita kali ini dalam haflah akhirus sana dan khatmil Quran 30 juz bil ghaib di Pondok Pesantren Tri Bakti Pasir Sapaat. Terima kasih atas